Salam jumpa dalam Alpha Code Indonesia. Hari ini saya dengan Dharma ya. Dharma ini dari Service Development Lead Tokopedia. Dia juga L&D profesional. Jadi saya dengan Dharma hari ini mau sharing tentang yang Anda tidak tahu tentang ADI. Saya yakin semua tahu banget ADI itu 5 tahapan, kemudian sering banget digunakan dalam mendesain dan mendevelop suatu training program. Tapi apa sih yang Anda tidak tahu tentang ADI? Yuk kita simak. Jadi how to implement ADI model untuk makro training program, bukan mikro. Kalau mikro berarti training-training kecil yang sering Bapak Ibu desain, misalnya training communication skill ada 4 hari, training problem solving ada mungkin 3 hari ya. Kalau di sini kita bicara makro training, kita bicara rumah besar suatu training program di dalam suatu organisasi. Jadi waktu kita bicara ADI dalam implementasi makro di sini, ini cukup kritikal. Makanya kita akan sharing di sini beberapa hal yang penting menjadi perhatian teman-teman ya. Nah, ADI sendiri kita tahu itu dimulai sekitar 1950 dia masuk dalam kategori ISD. Jadi model dari ISD, Instructional System Design. Tapi mulai itu di Amerika 1975, jadi sekitar 80-an ya, 1980-an. Pertama kali dipakai itu di military, karena military kita tahu mereka mau training yang benar-benar rigorous, rigid, dan sharp ya. Jadi mereka menggunakan model ini yang pada saat itu mungkin kan belum ada model-model lain kayak SAM, belum ada ya. Jadi mereka menggunakan ADI. Nah, kalau kita lihat di sini, dari source-nya ya dari behance.net. Jadi ADI ini pro-nya adalah widely accepted, bisa dipakai di mana aja, rata-rata banyak yang pakai ya, mostly. Dia sangat versatile, serbaguna. Kemudian accept various evaluation strategies dan juga scalable. Cuma cons-nya di sini dikatakan dia cukup waktunya cukup lama waktu kita mau mendevelop suatu training program karena lewatin 5 tahap itu. Nah, yang menarik, ADI ini kadang-kadang di perusahaan cuma menjalankan DIE, bukan AD-nya. DIE artinya dia develop, dia implement, dia evaluate. Jadi minta orang dari luar pembicara datang, kemudian pembicaranya punya mendevelop, kemudian implement, kemudian evaluate. Jadi dia mungkin nggak punya capability atau nggak punya resources untuk melakukan analisis dan desain. Tapi tentunya banyak juga perusahaan yang sudah melakukan ini secara menyeluruh, ya. Nah, kita coba lihat di lapangan konsep ADI ini seperti apa sih? Jadi Dharma, silakan Dharma bisa di-sharing ya. Jadi next slide ini Dharma akan sharing. Oke, terima kasih Bu Devi atas pembukanya dan penjelasannya mengenai tentang ADI. Oke, sebelum memulai, saya akan perkenalkan nama diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dharma Rizka Ditya, saya dari tim Service Development dari Tokopedia. Oke, di pembahasan ini saya akan coba memberikan sudut pandang nih dari tim LD yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, apa sih yang sebenarnya sering kita tanyakan sebagai tim LD dalam perusahaan? Nah, saya membagi menjadi 3 besar nih. Yang pertama, kenapa tim LD itu harus embed dengan business growth dari perusahaan? Yang kedua, apa sih yang harusnya tim LD lakukan untuk menyelesaikan masalah tentang desain training? Dan yang ketiga, seberapa cepat training program kita itu bisa memberikan impact pada perusahaan. Nah, secara singkat saja saya akan jelaskan karena nantinya di dalam sesi diskusi ini akan lebih dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, yang pertama adalah kenapa sih tim LD itu harus embed dengan bisnis perusahaan? Nah, karena gini, ketika kita berbicara tentang ADI, yang kita bicarakan adalah ADI dalam skala makro. Karena tim LD itu harusnya bisa supporting dengan bisnis perusahaannya. Karena orang-orang ini juga perlu mengikuti perkembangan perusahaannya. Perusahaannya sudah sampai mau ke angka 10, tentunya orang-orangnya juga harus sampai ke angka 10. Nah, itu pentingnya kita untuk tim LD mengetahui training-training kita, program-program kita itu secara makro. Yang kedua, apa sih yang harus tim LD lakukan untuk menyelesaikan masalah tentang desain training? Nah, ini cukup menarik karena sebagian besar tim LD kadang-kadang itu tidak bisa memisahkan antara eksekutor dan strategical. Nah, kenapa harus bisa? Karena begini,
Ketika kita berbicara tentang learning and development, tentunya kita tidak hanya berbicara tentang training. Kita berbicara tentang pengembangan. Training dilakukan oleh eksekutor, tapi sebagai tim strategikal, tim LD juga harus bisa membuat apa sih training yang dibutuhkan. Kenapa sih training ini dibutuhkan? Atau bisa lebih spesifik lagi, butuhkah training ini untuk perusahaan ini di waktu ini? Nah, itu beberapa hal yang harus kita mulai lihat lagi. Dan yang terakhir, yang cukup challenging menurut saya adalah seberapa cepat training kita memberikan impact kepada perusahaan. Karena balik lagi, training itu pasti akan mengorbankan waktu. Pengembangan orang itu pasti akan membutuhkan biaya juga, butuh effort. Nah, tentunya beberapa hal ini dari tim LD juga harus mulai aware bahwa kita juga harus tahu seberapa cepat kita solve masalahnya. Karena kita nggak bisa terlalu lama juga untuk berkutat pada pengembangan orang, tapi impact-nya nggak terlihat. Dari tiga hal tersebut, saya ingin sampaikan terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Debbie nih, tentang lebih detail apa sih yang harus kita ketahui tentang ADI dan skala makro. Silakan Bu Debbie. Iya, jadi tadi Dharma sharing mengenai 3 main question terutama terkait peranan LND di dalam perusahaan ya, dan bagaimana ADI bisa mengkontribut di sana. Nah, sekarang kita lihat ADI makro di sini kita fokus di tahap analisa, karena analisa sendiri kalau saya bilang bukan rumit ya, tapi kompleks. Agak complicated iya, karena ini terutama untuk membangun rumah training, rumah learning program Anda. Jadi perusahaan-perusahaan yang learning programnya yang selama ini dilakukan sporadis atau bottom up, ada yang minta training baru kita laksanakan, ada yang minta training eksternal keluar kita kirim. Kita nggak punya panduan dari atas, nah ini cocok banget. Yang kedua, ada perusahaan yang sudah punya bagus kompetensi level, kemudian tiap staffnya juga sudah ada training yang harus sesuai dengan kompetensi dan posisi, kemudian mau mempertajam. Nah, kalau memang belum pernah menggunakan ADI secara makro, ada baiknya juga melihat di sini sebagai bahan referensi. Jadi untuk tahap analisa saja, kita ada lihat 3 hal di sini. OOP, Organizational Analysis, Operational Analysis, Person Analysis. Prosesnya ujung-ujungnya kita mau lihat antara future performance sama actual performance gap-nya seperti apa. Tapi yang paling penting sekarang dari input ini, kemudian diproses, itu akan menghasilkan, kalau saya bilang framework-nya bagus banget sih, untuk suatu perusahaan dikatakan L&D-nya benar-benar mature dan berfungsi dengan baik, harusnya kalau dia sudah melakukan ini kelihatan banget hasilnya. Dan hasilnya kita akan bahas di belakang ya. Jadi langsung saja kita lihat yang pertama. Training yang bagus itu training yang berdampak di ROI jangka panjang, terutama 2 tahun, 3 tahun. Itu kelihatan di end of result-nya. Ya. Kemudian kita juga tahu dinamika organisasi, terutama saat-saat sekarang ini, dengan adanya teknologi artificial intelligence itu cepat banget berubah, sehingga ini harus selalu catch up, tuntutan di depan seperti apa dan bagaimana strategi perusahaan untuk ke arah sana bagaimana. Kemudian training inisiatif, apalagi sekarang di tempat kerja banyak sekali variasi generasi, maksud saya dari Gen X sampai Gen Z saya rasa ya, dan itu mempunyai learning style, learning preferences yang berbeda, learning persona yang berbeda, dan itu menarik banget kalau diutak-atik masuk sampai ke desain dan delivery-nya. Nah, jadi kalau kita lihat input dari tahap analisa saja di ADI makro ini, ada organizational analysis, ada operational analysis, ada person analysis. Jadi bisa dilihat di sini, dibaca ya. Nanti kita akan bedah satu-satu kok ya. Jadi kita juga bantu dengan tools-nya, Anda lihat dari mana. Jadi ada organizational analysis, melihat secara aspek besar organisasi. Kemudian ada operationalnya ya, kita bicara job desk-nya ya. Kemudian ada person analysis. Jadi yang pertama, kalau organizational analysis di sini, kita lihat internal environment of the organization ya, dan influences-nya terhadap employee performance. Jadi organizational analysis ini mendesain to assess the capital resource, HR, and the work environment. Juga mengidentify hambatan atau barriers dari training ini.
Jadi tahap organizational analysis ini biasanya kalau kita sebagai konsultan, ini kita lakukan cukup thorough ya, cukup lama, bisa sampai 1-3 bulan. Dalam arti ya kita nggak kerja full time di situ. Kalau Anda full time mungkin saya yakin mungkin 2-3 minggu lah ya. Tergantung juga level birokrasinya. Karena di sini banyak sekali data, informasi, annual report ya, rencana strategik dari corporation juga perlu dilihat. Jadi fokusnya di sini kita bicara visi, misi, values itu Anda harus pahami dengan baik ya. Kemudian faktor-faktor internal yang mungkin menjadi penyebab suatu performance di tempat kerja itu tidak maksimal. Kemudian resources-nya, kemudian juga the effect of any of the above on developing, providing and transferring the KSA to the job. Jadi kadang-kadang kita lihat kayak gunung es, ada faktor yang muncul di surface, kelihatannya hanya di surface, ternyata setelah dilihat di bawah, ya ampun, ada sekitar 15 faktor lain yang kelihatan hidden below the surface ya. Dan ini menarik banget. Jadi kalau organizational analysis, data berikut ini penting banget. Jadi rekan-rekan bisa lihat dari sekitar 6 data di sini ya. Bisa lihat, saya biasanya sebut yang pertama itu RENSTRA-nya lah, rencana strategiknya ya. Kemudian social influence, reward system-nya, job design-nya, job performance-nya, method and practice. Nah tentu ini minimal, tentu banyak banget sekarang yang faktor-faktor lain yang perlu ditambah ya, disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada. Jadi misalnya reward system-nya ya, bagaimana kita lihat performance appraisal-nya, compensation benefit-nya seperti apa, job design-nya, job performance-nya. Datanya Anda tanyakan ke siapa, semua ada di sini ya. Jadi kalau bisa di tahap OA ini, organization analysis, gunakan waktu dengan baik, listening penting banget sama empati. Jadi benar-benar kita melatih lebih banyak mendengar, mencerna, kemudian mengklarifikasikan ulang. Terutama kalau Anda bertanya kepada top management, karena biasanya top management melihat sesuatu mungkin tidak sampai di level bawah, jadi perlu diklarifikasi ya, terutama real cost-nya seperti apa. Nah yang kedua ini operational analysis. Jadi di sini determine exactly what is required of employees for them to be effective. Jadi biasanya dilakukan job analysis, ya. Kita menanyakan langsung interview atau focus group discussion dengan sekumpulan orang pada posisi tertentu. Kemudian lakukan juga on the job observation, ya. Lihat juga job desk-nya dan aspek-aspek lain yang terkait. Jadi kalau kita bicara operational analysis, Anda bisa lihat dari 4 data ini. Tentu kalau ada tambahan lain silakan, ini minimal standar ya. Bisa lihat dari job description, job specification dan sebagainya. Nah di sini ini kita katakan ini ADI makro, artinya nggak semua training harus dicek sampai sedetail ini. Ini di awal sekali untuk training, kita bicara rumahnya L&D itu tersusun dengan bagus, kita melakukan ini. Jadi waktu bicara operational analysis sebaiknya teman-teman sudah melibatkan learning partner. Jadi misalnya ada bagian sales marketing, ada bagian finance, ada bagian operation, ada bagian R&D. Itu sudah ada LP sendiri kalau perusahaannya cukup besar. Kalau perusahaannya kecil ya mungkin masih Anda punya tim lah ya, bisa membantu. Sehingga dia bisa lebih cermat, lebih detail, interview dan juga mengamati hal ini. Kemudian yang berikutnya data source-nya. Jadi di sini contohnya ya, Anda analyze the job, what is the job, where to collect the data, who to ask, ini semuanya ada. Jadi contohnya di sini Anda pelajari misalnya job desk-nya adalah kita bicara tentang rumah sakit ya, penyakit dan juga insurance. Bagaimana collect patient information, subnya seperti apa, bagaimana kemudian dari sini dia harus verify, kemudian dia harus schedule, tapi sebelum verify dia harus melakukan 4 hal ini dan sebagainya. Jadi sangat-sangat ini sih sangat detail ya. Jadi kalau bisa memang sudah harus ada
tim khusus learning partner yang juga mengerti untuk bisa membantu user di spesifik area. User dalam hal ini artinya supporting unit yang lain ya. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam operation analysis, kadang-kadang kita membentuk kompetensi model. Jadi identify key competency of the job. Jadi ujung-ujungnya sih, yang saya katakan rumahnya itu salah satunya company atau L&D-nya itu di dalam suatu perusahaan, dia punya kompetensi model. Jadi biasanya 2 dimensi, di sebelah atas misalnya level posisi, di sebelah kiri misalnya kompetensinya apa. Jadi itu kalau udah punya, bagus banget. Kayak kita bicara bangun rumah, sudah punya arsitekturalnya, kita udah tahu lantai 1 itu kamar utama ada berapa, lantai 2, lantai 3, dan sebagainya. Kita udah tahu framework besarnya ya. Dalamnya seperti apa, tiap kamar seperti apa, nah itu masuk ke ADI mikronya. Jadi misalnya di sini kompetensi 1, 2, 3, 4 misalnya communication, problem solving, innovation. Nah di sini leveling positionnya ya. Ini baru isi performance indikatornya. Dari sini nanti kan bisa muncul, oh kompetensi 1 ternyata untuk level associate itu ternyata ada 3 training. Kompetensi 2 untuk level senior associate ternyata ada 2 training. Ya, jadi kalau kita lihat secara garis apa? Misalnya level senior associate, dari sini kita udah tahu, oh dengan 5 kompetensi dia harus mengikuti 15 training. Trainingnya apa saja sudah ketahuan. Jadi sudah kelihatan benar-benar framework kerangkanya sudah sangat bagus. Dan ini tentu muncul dari Anda melakukan ADI makro, ya. Nah, untuk yang person analysis nanti akan dibantu oleh Dharma. Silakan Dharma. Oke. Kita akan membahas tentang apa sih itu operation analysis. Tadi udah dijelaskan sama Bu Debbie. Saya akan lebih memperlihatkan bagaimana sih perdokumentasiannya. Nah, tentunya setiap proses yang kita lakukan butuh dokumentasi yang apik atau tepatnya lebih details. Nah, ini kita bisa lihat di operation analysis ini, kita memisahkan dari kompetensinya. Kompetensinya itu dilihat dari level associate sampai senior leadership. Fungsinya apa? Kita ketahui misalnya nih, kita berbicara tentang continuous learner. Itu sebagai kompetensi ya. Nah, tentunya dari level associate sampai senior leadership itu berbeda. Kita harus lihat urgensinya dan kita harus melihat kompleksitasnya. Ya, misalnya seperti contoh nih associate. Associate ketika kita bicara tentang continuous learner, kita berbicara tentang bagaimana nge-build skill dan belajar prosesnya. Ketika naik satu level lagi, ke senior associate, nah kita baru belajar tentang lebih spesifik advanced skills-nya, yaitu menjadi mentors untuk associate-nya. Semakin tinggi lagi, masuk ke supervisor atau manager, kita belajar tentang supervisory skills, yaitu memprovide OJT, on the job training, dan coaching untuk senior associate-nya. Ke level lebih tinggi lagi, senior leadership, kita udah bicara tentang environment-nya, di mana new learning itu harus sesuai dengan ekspektasi. Program-program pembelajaran yang baru itu sesuai ekspektasi. Nah, di sini kita bicara tentang continuous learner. Jadi masing-masing ini kita bisa lihat, semakin naik levelnya, semakin tinggi kompleksitasnya. Kenapa dibutuhkan seperti ini? Jangan sampai associate, senior associate, sampai manager, sampai senior leadership itu nggak mempunyai batasan yang jelas. Bagaimana saya mengetahui tentang continuous learner? Nah, itu yang sering kadang-kadang tim LD lupa, bahwa setiap level itu mempunyai ekspektasi atau target skill yang berbeda-beda. Jangan disamaratakan. Oke. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang, ini menarik nih, yaitu tadi udah ngomong organisasinya, udah ngomong operationsnya, tasknya. Nah, sekarang kita bicara tentang orangnya, person analyst. Nah, person analyst itu apa sih? Person analyst itu masuk dalam part of TNA ya, tadi itu sudah dijelaskan Bu Debbie. Jadi ada 3, organizational, operation, dan person. Nah, person ini memprovide informasi dari masing-masing employee-nya dari spesifik level berdasarkan knowledge, skill, dan attitude requirement-nya. Nah, person analyst ini akan mengidentifikasi siapa aja sih yang masih nggak meet dengan
performance requirement yang sudah di-set. Dan kita akan mencari tahu kenapanya. Selanjutnya, masing-masing employee ini akan kita cari tahu atau kita tes untuk menjelaskan siapa yang nggak memiliki KSA yang dibutuhkan untuk meet performance. Itu penting, karena kita juga kadang-kadang melihat sebuah problem itu harus cari tahu why-nya. Kenapa sih? Dan metode yang bisa kita gunakan nih, biasanya nih, coba kita lihat lagi nih, performance appraisal-nya individu tersebut, employee tersebut selama mungkin 6 bulan terakhir, setahun, 2 tahun terakhir, tergantung problem itu seperti apa. Atau bisa juga melalui tes nih, misalnya kita mau mencari tahu dia harus mempunyai skill tertentu, tapi nggak bisa terus, kita bisa melakukan tes. Atau simply yang bisa kita lakukan adalah menanyakan orang tersebut, apa sih problemnya? Apa sih yang dia hadapi, kesulitannya itu apa? Karena balik lagi, dalam sebuah proses pengembangan, kita harus melihat nggak bisa dari bawah ke atas saja. Dari atas juga harus ke bawah. Dari tim harus dari leadernya, dari leader harus dari timnya. Gambarnya seperti ini. Expected performance jika dibandingkan dengan actual performance, itu akan muncul namanya gap. Nah, gap ini yang akan difokuskan di person analysis. Misalnya nih, expected performance-nya nih. Oke, employee A harus bisa skill tentang pelayanan. Expected-nya. Actual-nya, employee A belum bisa mengetahui tentang pelayanan. Nah, gap-nya di sini berarti yang harus ditutup adalah kenapa dia nggak memahami tentang skill pelayanan. Nah, mengapa nggak mengetahui ini? Bisa kita cek tadi. Performance appraisal kita lihat, apakah dia punya track record nggak sih? Udah diajarin belum tentang pelayanan? Atau dia ada concern memang pelayanan yang buruk nggak sih selama beberapa appraisal terakhir? Atau melalui tes, bagaimana seorang itu bisa menguatkan sisi pelayanannya? Atau simply bisa langsung tanyakan, apa sih problemnya, kesulitannya apa ketika mau menerapkan pelayanan ini? Itu contoh simpelnya aja. Oke, tentunya jika proses tadi kita lakukan, kita juga butuh dokumentasi yang details. Karena baik lagi, yang dilakukan di person analysis ini seperti mendiagnosa ya. Kalau ibaratnya dokter itu dia harus memeriksa pasiennya, dites. Misalnya nih pasiennya pusing, nggak bisa setelah tahu pusing langsung obatnya A. Dia harus dicek pusingnya kenapa sih? Apakah kecapean, atau dia kena virus, atau dia memang ada masalah di kepalanya, di dalamnya, di otaknya, di sarafnya. Itu harus dicek details diagnosanya. Nah, ini yang dilakukan oleh tim LD juga. Baik lagi, kita mau memperbaiki seseorang, kita harus mendiagnosa dengan tepat. Jangan sampai obatnya, solusinya yang kita berikan itu nggak sesuai dengan problemnya. Misalnya kita sakit kepala, dikasihnya obat buat sakit perut. Tentunya itu nggak align. Dan itu bisa fatal, bisa menimbulkan masalah baru. Ya, kalau dilihat di sini, pertanyaannya itu banyak. Tapi baik lagi, semua bisa bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan problemnya. Seperti kita lihat contohnya nih, di sini ada pertanyaan tentang sebutkan dan jelaskan 3 jenis metode pelatihan yang Anda ketahui. Atau jelaskan 2 peran penting dari seorang trainer, instruktur, atau fasilitator. Nah, ini kita juga di dalam person analysis juga melihat sebenarnya dia itu lebih suitable dengan proses pembelajaran seperti apa. Karena nggak semua orang itu tipe belajarnya sama. Ada yang lebih suka self-learner, ada yang lebih suka di-guide melalui mentor, ada yang lebih suka ikut formal training. Semua itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sekali lagi, yang sesuai yang mana dengan problem atau isu yang dia hadapi. Nah, di proses training need assessment ini bisa sangat membantu banget nih bagi kita tim LD untuk memastikan setelah kita melakukan TNA, kita punya dokumentasi, kita punya diagnosanya jelas. Jangan sampai, mungkin saya bisa bilang, jangan terbiasa menjelaskan, misalnya nih ada namanya A ini punya problem di mana dia selalu pressure-nya itu nggak sesuai ekspektasi.
hasilnya selalu, misalnya kalau skala A, B, C itu selalu C, selalu D, atau banyak skala lain yang mengindikasikan dia itu nggak memuaskan dalam bekerja. Terus habis itu tim LD muncul langsung memberikan solusi, oh ini harus di coaching nih, oh ini harus ikut formal training ini nih, karena yang misalnya, oh yang jadi dia creative thinkingnya harus dikasih creative thinking. Nah, hal seperti itu jangan dibiasakan, karena kita tim LD juga harus menjelaskan kenapa kita memberikan solusi tersebut. Dengan training assessment ini, kita lebih bisa menjawab isu tadi. Dengan diagnosa ini, kita menawarkan ini. Oh, isunya ternyata dia tadi harus mempunyai creative thinking. Setelah didiagnosa, karena memang dia tidak tahu apa itu creative thinking. Jadi ada miskomunikasi antara leaders yang mengekspektasikan dia harus punya creative thinking dengan tim yang menjalankan, dia nggak tahu, nggak match informasinya. Dan solusi yang diberikan itu, oke, berarti yang pertama kita bisa melakukan coaching dulu. Jadi menyamakan persepsi antara leaders dan tim. Dan selanjutnya mungkin bisa kita berikan formal training melalui kelas in-class training seperti bagaimana cara mengembangkan creative thinking. Dan tentunya hal seperti jika dilakukan itu lebih bisa menjawab problem yang ada dengan solusi yang diberikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari Bu Devi akan menjelaskan kembali terkait setelah person analysis. Silakan Bu Devi. Iya, jadi tadi Dharma sudah menjelaskan tentang person analysis, organizational analysis sudah, kemudian operational, kemudian sekarang kita bicara bottom line-nya. Jadi ujung akhirnya melakukan ADI di tahap makro ini apa sih keluarnya? Kalau Anda melakukan dengan benar, thorough, kira-kira model yang pertama seperti ini. Jadi Anda punya mapping kompetensi staff, leveling staff dengan kompetensi perusahaan. Biasanya ada core, ada general, ada technical. Biasanya kita fokus core dan general karena technical itu terlalu banyak ya. Jadi dan itu tren keilmuan kalau technical, jadi sering sekali dia berubah. Kalau kompetensi di perusahaan ini bisa berubah tapi mungkin tidak secepat seperti tren yang kadang 6 bulan udah berubah lagi kalau IT. Jadi dari sini kelihatan kompetensinya ada 4. Tiap staff di sini ada nama trainingnya ya. Tentu sebelum ada nama training ada performance indicator, tapi saya tidak tampilkan di sini ya. Nah yang kedua juga yang penting dijaga ada model pembelajaran, method of trainingnya, method of learningnya. Jadi di company juga, di L&D Anda juga sudah harus jelas. Misalnya untuk manajer, junior staff, kemudian persentase coaching, training, self-learning itu berapa tinggi sih exposure-nya. Jadi kalau misalnya junior staff itu di awal, biasanya mereka banyak harus menghadiri training-training workshop. Kita belum kasih mereka coaching, mentoring, tidak terlalu banyak sama self-learning. Karena mereka harus banyak beradaptasi dengan peraturan perusahaan, kemudian culture perusahaan, kemudian quality assurance dari perusahaan, jadi akan tinggi di sini. Sama dengan level staff. Kemudian kalau level manager yang tinggi adalah coaching mentoring karena mereka harus sebagai role model, mereka juga harus meng-coach dan mementor bawahannya. Ya, training workshop malah mereka rendah banget dan self learningnya tinggi. Jadi ini juga membantu mengguidance Anda dengan yang poin di awal ini. Ya, sekarang kita masuk ke ADI Mikro. ADI Mikro akan dibawakan oleh Dharma. Silakan Dharma. Oke, terima kasih Bu Devi atas penjelasan yang menarik nih tadi, sangat bermanfaat bagi kita tentunya. Bagaimana kita melihat hasil akhir DNA itu seperti apa sih? Tadi udah dilihat ada kolom-kolomnya, kompetensinya, timnya apa, terus dari levelnya apa aja yang kita dapat. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa sih yang tadi saya bilang di awalnya, apa sih yang harus dilakukan ketika kita bicara tentang bagaimana menjelaskan tentang training design. Nah, di sini ada 2 dimensi, yaitu fokus kepada learning-nya atau fokus kepada transfernya, delivery. Nah, kalau kita fokus pada learning-nya, kita akan memusatkan pada si training atau audience-nya. Dan kita bisa bicara tentang training design-nya. Kalau yang delivery atau transfer, kita berfokus pada training-nya dan intervensi dari organisasi. Tentunya 2 dimensi ini berbeda. Kalau bisa saya kasih energi ini, kalau kita fokus ke learning, kita berfokus kepada si trainee-nya ini atau audience-nya ini. Itu sudah sesuai dengan TNE yang udah kita buat belum ya?
dari tiap-tiap levelnya dari associate itu siapa aja, training desainnya seperti apa, karena tadi kita berfokus pada analyze ya. Dari DNA itu yang harus kita ketahui, karena analyze ada part yang paling penting dalam proses ADI. Karena itu berurutan analyze, design, develop, implement, dan evaluation. Kalau analyze-nya udah nggak tepat, proses selanjutnya tentunya akan jadi wasting time aja, karena kita nggak align lagi dengan apa yang problem yang muncul. Nah, kalau kita fokus ke learning-nya, berarti kita masing-masing level tadi, dari associate sampai yang level tertinggi itu, sudah sesuai belum ya KSA-nya? Kalau fokus ke training-nya. Dan training desainnya seperti apa? Setelah tadi sudah punya kompetensinya, siapa aja, apa yang harus didapat dari tiap levelnya, kita berbicara tentang timeline-nya mau seperti apa. Mau quarterly, yearly, monthly, dan setiap sesi itu butuh berapa lama waktunya. Dan selanjutnya, kita bicara tentang development-nya nih. Bagaimana sih nanti bentuk metode trainingnya? Terus habis itu kita bisa bicara tentang measurement-nya seperti apa. Dan kita bisa bicara fasilitatornya siapa. Itu kita bicara tentang development. Habis itu implementasi, langsung dieksekusi, kan? Nah, terakhir evaluasi. Tapi ingat, evaluasi itu harus kita lakukan sejak kita mendesain trainingnya. Contoh misalnya sekolah mau melakukan kurikulum, biasanya dulu itu ada KTSP atau KBK ya kan. Nah itu tentunya udah ada jelas nih, oh mau UAS-nya seperti apa, UN-nya mau seperti apa. Itu analogi sederhananya seperti itu. Nah kalau kita ngomong tentang delivery-nya, tentunya kita berbicara tentang trainingnya. Trainingnya mau fokus ke tim mana dulu nih? Oh, function A dulu deh. Nah kita lihat organisasi intervensi seperti apa. Kenapa function A-nya lebih utamakan? Ada function B, function C. Oh ternyata function A punya problem bla bla bla. Nah kita melihat dari lebih besarnya lagi. Itu untuk dua hal ini udah kita melihat dimensinya mau seperti apa yang kita lihat sebagai tim LD. Oke, tapi perlu diingat juga untuk kita semua bahwa ketika kita melihat ADI in makro, kita melihat proses sebelum training yang kecil-kecil dilaksanakan. Kita seperti ibaratnya melihat helikopter view-nya. Ini training dari perusahaan ini tuh secara garis besar gimana ya? Itu perlu kita buat karena jangan sampai kita nggak mengetahui perusahaannya misalnya pengennya ke kanan, tapi training intervensinya, development-nya kita lakukan ke kiri. Udah nggak sesuai tuh. Arahnya kanan, kita tanya ke kiri. Nantinya problem yang muncul itu nggak akan tersolve. Selalu akan muncul problem serupa yang bisa saya bilang obat yang kita berikan itu tidak menyembuhkan sakitnya. Bahkan obat yang kita berikan itu menimbulkan penyakit baru. Karena udah berbeda tujuan tadi. Nah, yang saya mau jelaskan selanjutnya tadi menjawab pertanyaan nomor 3. Yaitu seberapa cepat sih tim LD bisa memberikan impact dari training-training yang sudah kita lakukan atau development yang sudah kita desain. Nah, kita bicara sedikit nih tentang ADI mikro. Saya yakin nih kalau kita bicara ADI mikro, nanti saya jelaskan sebenarnya teman-teman semua itu sudah melakukan. Mungkin ada yang kurang aware aja. Nah, apa bedanya sih ADI mikro dengan ADI makro? Nah, kalau makro yang saya bilang tadi, saya ulang, itu melihat dari helikopter view-nya. Saya balik lagi, perusahaan berkembang itu sangat dinamis, sangat cepat. Karena perusahaan ini berkembang mengikuti tren pasarnya seperti apa. Kebutuhan dari visi perusahaan itu masih align atau enggak. Nah, ADI mikro ini harus align dengan in makronya. Jadi in makro ini kita fokus pada spesifik kompetensi-kompetensi untuk spesifik orang tertentu agar masalah yang kecil-kecil juga bisa kita solve. Kayak ibaratnya analoginya kalau kita pakai anatomi tubuh, kita selalu sering punya penyakit pusing. Ternyata pusing ini udah menjadi penyakit keturunan misalnya. Tentunya dalam proses kita hidup itu nggak cuma pusing. Pusing itu ternyata bisa berimpact pada mual nih, asam lambung naik. Pusing terus jadinya nggak badannya istirahat terus jadi badannya lemas, malah jadi kena penyakit lain. Nah, ketika penyakit lain muncul ini, kita bisa
melihat dari ADI makronya. Oh, bagaimana solvingnya nih masa-masa kecilnya. Jangan sampai masa kecil ini malah mengganggu dari ADI makronya. Ya, secara konsep sama, tidak ada perbedaan dengan ADI makro. Saya akan jelaskan sedikit aja. Jadi kalau analisisnya bedanya apa sih yang makro? Analisisnya di sini kalau saya boleh bilang, TNA-nya itu lebih spesifik ya. Langsung tentang isu atau trigger apa yang muncul yang harus di-solve oleh tim LD. Nah, di dalam sini, baik lagi kita akan melihat performance gap-nya. Atau bisa spesifik isu, biasanya kadang-kadang juga stakeholder lain. Stakeholder itu udah memberikan masalahnya dan udah memberikan identifikasinya. Dan itu membantu kita, tim LD, untuk lebih spesifik, oke, tim ini udah tahu nih problemnya apa. Nah, setelah itu desain. Desain itu dari performance gap tadi atau isu tadi, kita harus membuat objektifnya. Lagi ya, diagnosanya nih. Oh, sakitnya, misalnya sakit kepala, diagnosanya apa? Kita udah mulai diagnosa nih. Diagnosanya, oke, ini dari analisanya tadi, diagnosanya kita coba berikan obat pusing sakit kepala itu apa. Nah, habis itu kita masuk ke develop. Dari analisis dan desain tadi, kita coba ngelihat solusinya. Solusi yang kita berikan itu apa? In short term and in long term ya. Nah, habis itu, oke, udah selesai development-nya, kita masuk ke implementasi. Nah, di sini baru nih solusi tadi kita implementasikan pada sebuah kegiatan training atau pembelajaran atau development, apapun tergantung solusinya nanti. Nah, yang terakhir evaluasi. Tapi saya bilang, evaluasi itu harus muncul dari sejak desain. Kalau evaluasi akhir, khawatirnya udah diimplementasi, measurement-nya belum ada tuh, baru dibuat, dan itu telat. Tentunya nantinya malah nggak efektif, nggak efisien. Gitu. Nah, ini saya akan share bagaimana sih menerapkan ADI in makro ya. Karena kalau in makro tadi, whole picture helicopter view-nya itu bisa dipakai oleh tim LD managers dan bisa di-share ke timnya seperti apa sih ADI in makro. Nah, ketika kita bicara timnya, eksekutornya, nah kita bicara tentang ADI mikro. Jadi kalau saya di sini bikin seperti flowchart. Ada isu ya, kalau saya nyebutnya isu atau trigger. Apa sih yang harus kita ketahui dulu? Karena ADI itu nggak bisa kita implementasikan kalau kita nggak punya isu atau trigger. Kalau kita bilang in mikro ya. Kalau di saya lebih senangnya ketika isu trigger ini muncul dari tim stakeholder itu mengisi form. Karena baik lagi, ketika kita ada di level eksekutor, kita tuh harus dokumentable. Karena nantinya di level strategik itu akan mengcompile semua dokumentasinya untuk mengetahui, oh ini sebenarnya yang udah dilakukan selama berapa bulan atau berapa tahun, ini masih tepat atau enggak. Atau lebih tepatnya untuk reporting juga bisa. Jadi dari form itu nanti ada TNA proses. Form sudah diisi stakeholder, nanti eksekutornya, trainernya jalan untuk melakukan TNA. TNA-nya lebih simpel dari yang 3 tadi ya. Mungkin tergantung bisa pakai, lebih seringnya pakai person analysis yang tadi saya bilang, spesifik orang tertentu. Nah, tapi yang menarik adalah, saya bilang tadi, kadang-kadang stakeholder itu sudah mempunyai, udah melakukan semuanya. Udah melakukan TNA sendiri, udah memberikan solusi suggesting-nya seperti apa, tinggal tim LD ternyata tinggal fasilitasin eksekusinya aja, trennya seperti apa. Itu ada. Ada yang minta dari semuanya, dilakukan tim LD, ada yang spesifik langsung eksekusinya, bahkan ada yang cuma minta bantuan terkait logistiknya aja, karena mereka udah bisa semua. Nggak ada yang salah, tapi yang perlu dilakukan adalah mau validasi. Kita lihat in mikro, jangan sampai in makronya udah bagus, mikronya nggak bagus eksekusinya. Jadi kayak ibaratnya puzzle itu, puzzle besarnya udah ada gambarannya, tapi kecil-kecilnya itu masih bolong-bolong, atau bentuknya nggak sesuai. Tentunya itu nggak bisa kita lihat gambaran hasil akhirnya seperti apa. Nah, habis itu kita masuk ke training design nih. Yang desain itu kita pikirin nih objektifnya, kita mendetermine untuk delivery formanya seperti apa, selanjutnya di approve atau enggak dari manajernya ya. Habis itu masuk ke learning prototype nih. Learning prototype itu apa sih? Kita bicara tentang materialsnya. Itu masuk develop ya, sorry. Prototype itu masuk ke develop. Nah, materialnya seperti apa? Mau e-learning kah? Atau mau fisik yang ada kertasnya juga is okay, tergantung kebutuhannya. Atau mau melalui sosial media juga oke. Nanti sesuai nggak dengan training desainnya tadi desainnya. Habis itu kita juga determine untuk kelasnya seperti apa nih, mau online kah atau mau in class yang ketemu face to face atau mau kelas besar, itu ditentukan di sini. Lalu measurement-nya jangan lupa tadi saya bilang
Instrumen itu sebenarnya detail desain sudah kita pikirkan. Mau tesnya seperti apa sih? Mau pre and post test atau mau yang lebih kuesioner aja, itu tergantung kebutuhan balik lagi. Isunya seperti apa masalahnya. Dan setelah itu balik lagi, kalau saya lebih suka learning manager-nya approve atau enggak nih. Kalau approve kita bisa masuk ke implementasi. Nah di sini karena ada tim eksekutor ketika melakukan dia akan berfokus pada day-to-day-nya. Tim strategicalnya dia akan berfokus pada monitoringnya. Jadi ada di belakang layar, ada di depan layar. Jadi semua bersinergi dengan apik sehingga audiens tidak merasa oke, kok trainernya nggak tahu, ternyata nggak tahu, itu nggak boleh. Trainer itu harus kelihatan selalu tahu pada saat di kelas dan orang-orang di belakangnya harus bisa mensupport. Yang terakhir masuk ke evaluation. Kalau saya menggunakan Kirkpatrick ada 4 level. Kalau misalnya ada yang lain juga is okay. Kembali lagi fungsinya adalah mengetahui training ini udah menjawab problemnya atau enggak. Nah ini adalah ADI mikro. Karena perlu dilakukan, problem itu selalu muncul yang lebih kecil, tapi jangan sampai problem yang kecil tidak kita solve, malah nantinya bisa mempengaruhi ADI makronya. Dalam pengalaman saya bekerja di sebuah perusahaan, memang challenging bagi kita untuk selalu bisa align dengan bisnis good perusahaan. Oleh karena itu, di sesi ini, dari Bu Debbie dan saya ingin share nih bahwa kita tim LD juga butuh approach untuk mengetahui proses bekerja kita tuh benar atau enggak. Jangan sampai kita melakukan satu hal tapi nggak bisa di-track prosesnya. Karena baik lagi, kalau kita sudah masuk ke tim learning development, itu kita nggak hanya bicara tentang hasil akhirnya, tapi kita bicara tentang prosesnya juga. Bagaimana hasil akhirnya itu bisa dibilang baik kalau prosesnya kita nggak mau tahu. Jadi dari saya cukup sekian untuk penjelasan tentang ADI-nya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan diskusi kita nih, Ibu Debbie dan saya Dharma. Harapannya adalah dari teman-teman sekalian tim LD bisa lebih semangat dalam bekerja dan bisa selalu menjawab tantangan dari perusahaannya. Karena dari diskusi ini kita ingin memberitahukan dari hal yang kompleks itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang simple. Simpelnya buat siapa? Buat audiensnya, buat perusahaannya. Kompleksnya buat siapa? Kompleksnya untuk tim development. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Selamat sore, pagi, siang semuanya karena ini di YouTube. Jadi semuanya bisa menonton di waktu yang lebih fleksibel. Oke, sehat selalu semuanya. Terima kasih.